Selamat pagi, perkenalkan saya Tento Olivia, NPM 37 dari kelas pengenalan pola paralel C. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan saraf tiruan. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah salah satu representasi buatan dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Istilah buatan di sini digunakan karena jaringan saraf ini diimplementasikan dengan menggunakan program komputer yang mampu menyelesaikan sejumlah proses perhitungan selama proses pembelajaran. Ini adalah garis besar sejarah tahapan perkembangan dari JST atau jaringan saraf tiruan. Pada tahun 1940-an, para ilmuwan menemukan bahwa psikolog dari otak sama dengan metode pemrosesan pada komputer. Pada tahun 1943, Miskol dan Pitt merancang model format untuk perhitungan dasar neuron. Pada tahun 1949, Hebb menyatakan bahwa informasi dapat disimpan dalam koneksi-koneksi dan mengusulkan adanya skema pembelajaran untuk memperbaiki koneksi-koneksi antar neuron. Pada tahun 1954, Farley dan Clark men-set up model-model untuk relasi adaptif stimulus respon dalam jaringan random. Pada tahun 1987, Kusko mengembangkan jaringan adaptif bidirectional associative memory atau BAM. Dan pada tahun 1988, mulai dikembangkan fungsi radial basis. Struktur jaringan saraf. Jaringan saraf terdiri dari neuron-neuron yang saling berhubungan, dan neuron-neuron tersebut akan mentransformasikan ke informasi yang diterima melalui sambungan keluarnya menuju neuron lain. Hubungan ini dikenal dengan nama bobot. Sudah digambarkan pada gambar yang sudah tertera. Pada keterangan gambar, input akan ke neuron dengan bobot tertentu. Yang kedua, input dikirimkan dan diproses dengan suatu fungsi yang akan menjumlahkan semua bobot yang datang kemudian dibandingkan dengan suatu nilai ambang atau threshold tertentu melalui fungsi aktivasi. Yang ketiga, apabila neuron tersebut diaktifkan, maka neuron tersebut akan mengirimkan output melalui bobot-bobot outputnya ke semua neuron yang berhubungan dengannya. Arsitektur jaringan saraf. Pada jaringan saraf, neuron-neuron akan dikumpulkan dalam lapisan layer yang biasa disebut lapisan neuron atau neuron layer. Biasanya neuron-neuron pada satu lapisan akan dihubungkan dengan lapisan-lapisan sebelumnya dan sesudahnya, kecuali lapisan input dan output. Lapisan input ke output informasi dirambatkan melalui lapisan tersembunyi atau hidden layer, yang sudah digambarkan pada gambar di samping. Pada arsitektur jaringan saraf ini, jaringan saraf terdiri dari beberapa contoh, yaitu yang pertama jaringan dengan lapisan tunggal atau single layer net. Pada jaringan ini hanya memiliki satu lapisan dengan bobot terhubung. Jaringan ini hanya menerima input kemudian secara langsung akan mengolahnya menjadi output tanpa harus melalui lapisan tersembunyi yang sudah digambarkan sesuai dengan gambar yang tertera. Yang kedua ada jaringan dengan banyak lapisan atau multi-layer net. Pada jaringan ini memiliki satu atau lebih lapisan yang terletak di antara lapisan input dan output. Ada lapisan bobot yang terletak antara dua lapisan yang bersebelahan. Jaringan ini dengan banyak lapisan dapat menyelesaikan permasalahan yang lebih sulit daripada lapisan tunggal, tentu saja dengan pembelajaran yang lebih rumit. Yang ketiga ada jaringan dengan lapisan kompetitif atau competitive layer net. Pada jaringan ini, hubungan dengan metode ini tidak digambarkan dalam suatu diagram arsitektur. Salah satu contoh arsitektur jaringan dengan lapisan kompetitif yang memiliki bobot min eta yang sudah sesuai dengan gambar yang tertera. Fungsi aktivasi. Ada beberapa fungsi aktivasi yang sering digunakan dalam jaringan saraf tiruan. Antara lain yang pertama, fungsi undak biner hard limit. Pada fungsi ini, jaringan dengan lapisan tunggal sering menggunakan fungsi ini untuk mengkonversi input dari suatu variabel yang bernilai kontinu ke suatu output biner. Output biner ini bernilai 0 atau 1. Pada gambar pertama sudah dijelaskan bahwa Y sama dengan 0 jika X kurang dari 0, dan Y sama dengan 1 jika X lebih dari 0. Kedua, fungsi undak biner threshold. Sudah dijelaskan pada gambar 2 bahwa Y sama dengan 0 jika X kurang dari theta, dan Y sama dengan 1 jika X lebih dari theta.
Yang ketiga, fungsi bipolar symmetric hard limit. Fungsi bipolar hampir sama dengan fungsi undak biner, tapi output yang dihasilkan berupa 1, 0, atau min 1. Sudah tertera pada gambar 3 bahwasannya Y sama dengan 1 jika X lebih dari 0, Y sama dengan 0 jika X sama dengan 0, dan Y sama dengan min 1 jika X kurang dari 0. Keempat, fungsi bipolar dengan threshold. Fungsi bipolar sama dengan fungsi undak biner dengan threshold, tetapi output yang dihasilkan berupa nilai 1, 0, atau min 1 dengan fungsi nilai ambang theta. Pada gambar keempat, dijelaskan bahwasannya Y sama dengan 1 jika X lebih dari theta, dan Y sama dengan min 1 jika X kurang dari theta. Kelima, ada fungsi linear identitas. Pada fungsi linear ini mempunyai nilai output yang sama dengan nilai inputnya, atau Y sama dengan X. Yang keenam, fungsi saturation linear. Fungsi ini akan bernilai 0 jika inputnya kurang dari min 0,5 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 0,5. Sedangkan jika nilai input terletak antara min 0,5 dan 0,5, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai input ditambah 0,5. Ketujuh, fungsi symmetric saturation linear. Fungsi ini akan bernilai min 1 jika inputnya kurang dari min 1 dan akan bernilai 1 jika inputnya lebih dari 1. Sedangkan jika nilai input terletak antara min 1 dan 1, maka outputnya akan bernilai sama dengan nilai inputnya. Ke-8, fungsi sigmoid biner. Pada fungsi ini digunakan untuk jaringan saraf yang dilatih dengan menggunakan metode backpropagation memiliki nilai pada range 0 sampai 1. Fungsi sigmoid biner ini dirumuskan dengan Y sama dengan Fx sama dengan 1 per 1 plus E pangkat AX. 9. Fungsi sigmoid bipolar. Output dari fungsi ini memiliki range antara 1 sampai min 1 dengan rumus Y sama dengan Fx sama dengan 1 min E pangkat min X per 1 plus E pangkat min X. Apa itu proses belajar pada JST? Proses belajar pada JST adalah suatu proses di mana parameter-parameter bebas JST diadaptasikan melalui suatu proses perangsangan berkelanjutan oleh lingkungan di mana jaringan saraf berada. Ada dua metode pembelajaran dalam JST, yaitu pembelajaran terawasi atau supervised learning. Pada metode pembelajaran pada jaringan saraf ini disebut terawasi jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran tak terawasi atau unsupervised learning. Pada metode pembelajaran tak terawasi ini tidak memerlukan target output. Tujuan metode ini adalah pengelompokan unit yang hampir sama dalam suatu area tertentu. Kita akan membahas tentang pembelajaran terawasi atau supervised learning. Pada pembelajaran supervised learning ini ada beberapa contoh yang bisa diterapkan pada JST. Yang pertama, backpropagation. Backpropagation adalah metode penurunan gradien untuk meminimalkan kuadrat error keluaran. Ada 3 tahap yang harus dilakukan dalam pelatihan jaringan, yaitu yang pertama tahap perambatan maju atau forward propagation. Yang kedua tahap perambatan balik. Yang ketiga tahap perubahan bobot dan bias. Algoritma ini biasanya digunakan oleh perception dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot yang terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Yang kedua ada perception. Pada perception ini biasanya digunakan untuk mengklasifikasi suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear. Algoritma yang digunakan akan mengatur parameter-parameter yang bebas melalui proses pembelajaran. Algoritma dari perception, langkah ke-0. Bobot dan bias diberi nilai awal dan bernilai learning rate. Langkah ke-1, selama kondisi berhenti bernilai salah, lakukan langkah 2-6. Langkah kedua, untuk tiap-tiap pasangan pola pelatihan atau ST, lakukan langkah 3-5. Langkah ketiga, set aktivasi unit input.
atau XI sama dengan SI. Langkah keempat, hitung respon dari unit output sama dengan Y in sama dengan B plus sigma XI dikali WI. Dengan Y sama dengan 1 jika YI lebih dari 0. Y sama dengan 0 jika min theta kurang dari Y in kurang dari theta. Min 1 jika Y in kurang dari min theta. Langkah 5, perbaiki bobot dan bias jika terjadi kesalahan pada pola ini. Jika Y tidak sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama ditambah alfa TXI. B baru sama dengan B lama ditambah alfa T. Jika Y sama dengan T, maka WI baru sama dengan WI lama dan B baru sama dengan B lama. Langkah 6, tes kondisi berhenti. Jika tidak ada kondisi bobot yang berubah, dalam langkah 2 maka stop. Jika ada, maka lanjutkan kembali ke langkah 1. Ini adalah gambaran dari batas keputusan perception. Pada garis positif dinyatakan dengan pertidaksamaan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B lebih dari theta. Dan garis negatif dinyatakan dengan pertidaksamaan W1 kali X1 ditambah W2 kali X2 ditambah B kurang dari min theta. Yang ketiga, delta rule. Pada delta rule ini mengubah bobot yang hubungan antara jaringan input ke unit output atau Y in dengan nilai target atau T. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan error selama pelatihan pola. Algoritma dari delta rule untuk memperbaiki bobot ke I untuk setiap pola adalah W baru sama dengan W lama ditambah alfa kali T min Y dikali XI. Dengan XI adalah input jaringan, Y output jaringan, T adalah target, dan alfa adalah ring rate. Pelatihan akan dihentikan jika nilai error T min Y pada suatu epoch bernilai 0. Ini adalah gambar dari arsitektur delta rule. Heap rule. Heap rule adalah metode pembelajaran yang paling sederhana. Pembelajaran ini dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya dalam kondisi on pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Ini adalah algoritma dari heap rule. Langkah ke-0, bobot dan bias diberi nilai awal atau inisialisasi, di mana WI sama dengan 0. Langkah ke-1, untuk tiap pasangan input dan target, atau S sama dengan T, lakukan langkah 2 sampai 4. Langkah 2, set aktivasi untuk unit input dengan XI sama dengan SI. Langkah 3, set aktivasi untuk unit output yaitu Y sama dengan T. Dan langkah 4, perbaiki nilai bobot di mana WI baru sama dengan WI lama ditambah XI dikali Y. Perbaikan nilai bias yaitu B baru sama dengan B lama ditambah Y. Catatan, nilai bias dari unit input biasanya secara eksplisit tidak dipakai pada aturan web heap. Biasanya nilai bias selalu 1, sebab tanpa nilai bias masalah tidak akan ada solusi. Selanjutnya ada contoh implementasi soal dari heap rule. Pada contoh implementasi soal ini, akan ditentukan fungsi logika N dengan masukan bipolar dan keluaran bipolar dengan tabel sebagai berikut. Inisialisasi bobot dan bias, W1 sama dengan 0, W2 sama dengan 0, dan B sama dengan 0. Perubahan bobot dan bias untuk data pertama. Dengan X1 sama dengan min 1, X2 sama dengan min 1, dan Y sama dengan min 1. Y adalah suatu target. Pada W1 baru, dengan rumus W1 lama ditambah X1 dikali Y dengan hasil 1. W2 baru sama dengan W2 lama ditambah X2
dikali Y sama dengan 1. Dan B baru sama dengan B lama ditambah Y dengan hasil min 1. Data kedua dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan Y sama dengan min 1. Dengan hasil W1 baru sama dengan 2 dan W2 baru sama dengan 0 dan B baru sama dengan min 2. Data ketiga dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan min 1, dan Y sama dengan min 1. Dengan W1 baru sama dengan 1, W2 baru sama dengan 1, dan B baru sama dengan min 3. Untuk data keempat, X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 1, dan Y sama dengan 1, maka dihasilkan W baru sama dengan 2, W2 baru sama dengan 2, dan B baru sama dengan min 2. Di sini diperoleh bobot dan bias sebagai berikut. W1 sama dengan 2, W2 sama dengan 2, dan B sama dengan min 2. Nilai-nilai ini dipakai untuk menguji seluruh data masukan. Hasilnya terlihat bahwa nilai Fnet sama dengan target yang diinginkan pada fungsi logika N. Ini berarti untuk masukan bipolar dan keluaran bipolar 2 input, jaringan bisa mengenali pola fungsi logika N yang sudah tertera pada tabel di atas. Kelemahan dari Hep ruler ini, dalam jaringan Hep, pengenalan pola tidak hanya ditentukan oleh algoritma untuk merevisi bobot saja, tetapi representasi data juga ikut menentukan hasil pengenalan pola. Biasanya representasi data yang digunakan pada jaringan Hep adalah bipolar. Selanjutnya akan membahas tentang pembelajaran tak terafasi atau unsupervised learning. Contohnya ada jaringan Kohonen. Jaringan Kohonen pertama kali dikenalkan oleh Profesor Teuvo Kohonen pada tahun 1982. Pada jaringan ini, suatu lapisan yang berisi neuron-neuron akan menyusun dirinya sendiri berdasarkan input nilai tertentu dalam suatu kelompok yang dikenal dengan istilah cluster. Selama proses penyusunan diri, cluster yang memiliki vektor bobot paling cocok dengan pola input akan terpilih sebagai pemenang. Apa kelebihan dari JST? Yang pertama, belajar adaptif. Kemampuan untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang diberikan untuk pelatihan atau pengalaman awal. Kedua, self-organization. Sebuah JST dapat membuat organisasi sendiri atau representasi dari informasi yang diterimanya selama waktu belajar. Yang ketiga, real-time operation. Perhitungan JST dapat dilakukan secara paralel, sehingga perangkat keras yang dirancang dan diproduksi secara khusus dapat mengambil keuntungan dari kemampuan ini. Apa kekurangan dari JST? Yang pertama, tidak efektif jika digunakan untuk melakukan operasi-operasi numerik dengan presisi tinggi. Kedua, tidak efisien jika digunakan untuk melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika, dan simbolis. Yang ketiga, untuk beroperasi JST butuh pelatihan, sehingga bila jumlah datanya besar, maka yang digunakan untuk proses pelatihan sangat lama. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.